Dasar kebijakan publik. Tidak bisa tidak, untuk memasuki bidang kebijakan publik, kita menggunakan jendela yang sudah hampir 100 tahun kita tinggal dalam kehidupan negara-negara yang menganut paham demokrasi. Proses pemerintahan dapat dibagi dalam dua tahap. 1. Rumusan kebijakan. 2. Pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik menurut para ahli. Thomas R.D. Pilihan pemerintah untuk atau tidak bertindak. David Eston. Pengalokasian nilai-nilai seluruh masyarakat secara keseluruhan. 6. Model analisis menurut Thomas D. 1972. 4. Pendekatan yang dipergunakan dalam menganalisis kebijakan publik menurut Robert Pretus 1975. Rumusan kebijakan yang berorientasi pada tujuan. Rumusan kebijakan, sumber daya yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai. Implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan suatu hal yang krusial dalam studi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan menurut John S. Judging the merit of government process and program. Kebijakan adalah penilaian terhadap kemampuan pemerintahan dalam proses programnya. Terminasi kebijakan. Sebenarnya, yang memasuki terminasi tidak hanya kebijakan, tetapi juga program dan lembaga pemerintah. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam terminasi kebijakan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perlawanan, yang kedua yaitu kelemahan birokratik, yang ketiga penentangan, dan yang keempat sikap imbal balik dari anggota Kongres. Akuntabilitas administrasi. Elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organ pemerintah tanpa memandang tingkatannya harus melayani urusan publik. Birokrasi dan pelayanan publik, good governance, adalah cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Konsep pelayanan publik. Beberapa alasan perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik menurut Sadua Sistiono. Valery A. Z. Ham mengonsepsikan pada dua pengertian, yaitu expected service dan received service. Jenis-jenis pelayanan umum. Jasa itu sendiri menurut Kepler 1994 adalah setiap tindakan ataupun perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak terwujud fisik dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Berdasarkan definisi jasa tersebut, Ciptono 1996 menyimpulkan pendapat para ahli mengenai jenis-jenis jasa. Kebijakan publik dan analisis kebijakan. Kebijakan publik merupakan cara lain di dalam mempelajari mengarakterisasi interaksi antar pemerintah dan klien-kliennya, sedangkan kebijakan atau analisis kebijakan merupakan istilah lain dengan pengertian yang sama. Privatisasi. Paradigma privatisasi ini muncul dengan didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, menurut S. Sapas 1987, kata pemerintahan secara etimologis bermakna mengarahkan atau mengatur. Selanjutnya, Osborne mengemukakan ada 3 kelompok yang bisa melakukan itu. Pertama, pemerintah itu sendiri, terutama untuk pelayanan yang bersifat manajemen kebijakan, regulasi pengaturan, menjamin keadilan. Sebaliknya, sektor pemerintah ini akan sangat tidak mahir dalam pelayanan yang lebih bersifat tugas yang bersifat kompleks, mencontoh keberhasilan kinerja organisasi lain, menyampaikan jasa yang membutuhkan. Kedua adalah sektor swasta. Selanjutnya, Osborne selain kedua pihak tersebut memunculkan istilah pihak ketiga yang dalam konteks nirlaba. Visi pelayanan pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan kebebasan bagi daerah untuk leluasa mengembangkan peran serta dan prasakarsanya guna memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya.